Untuk mengupas kemungkinan berlanjutnya sengketa perjanjian pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia ke Mahkamah Arbitrase Nasional Internasional, maksud kami, kita akan mengupasnya dengan pengajar ekonomi politik internasional Universitas Indonesia, Makmur Keliat. Pak Makmur, ini sudah akan berlanjut ke arbitrase internasional dengan sikap pemerintah Indonesia yang sangat keras kepada PT Freeport Indonesia. Mana yang terbaik? Apakah negosiasi atau justru arbitrase ini adalah langkah yang tepat? Pertama, dari perspektif disiplin ilmu hubungan internasional ya, harus kita catat bahwa secara normatif kita mengenal apa yang disebut dengan kedaulatan negara terhadap sumber daya. Kedaulatan ini kedaulatan yang sifatnya permanen dan itu sudah diakui sebagai salah satu prinsip normatif dan itu dikeluarkan oleh resolusi Majelis Umum PBB tahun 1963. Karena itu apa yang dilakukan oleh Indonesia bukan sesuatu yang tidak lazim di tingkat internasional. Yang kedua yang perlu kita sampaikan adalah bahwa praktek renegosiasi adalah praktek yang lazim dilakukan oleh di tingkat internasional. Sebenarnya praktek renegosiasi ini itu ada dua pendekatan. Satu pendekatan yang sangat radikal seperti appropriation, penyitaan, dan satu lagi pendekatan yang sangat moderat. Pendekatan moderat itu misalnya divestasi, kemudian dengan pembagian royalti yang lebih business to business ya. Aspek-aspeknya sangat seperti itu. Karena itu apa yang dilakukan oleh Indonesia, praktek yang lazim juga untuk melakukan renegosiasi, tapi dengan pendekatan yang sangat moderat. Jadi saya kira apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia bukan sesuatu yang berada di luar kerangka normatif yang ada di tingkat internasional. Dan posisi itu memang harus didukung. Kalau akhirnya nanti dibawa ke internasional dalam hal ini adalah arbitrase, bagaimana posisi Indonesia dengan PT Freeport Indonesia? Mana yang lebih kuat? Saya kira begini ya. Arbitrase itu dilakukan setelah proses renegosiasi tidak berlangsung atau tidak berjalan dengan efektif. Karena itu hak dari setiap parti untuk membawa ini, karena ini akan commercial dispute ya, untuk kemudian dibawa kepada Mahkamah Arbitrase Internasional. Sesuatu yang wajar-wajar saja. Dan saya kira yang harus tetap kita tekankan adalah posisi pemerintah Indonesia itu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Minerba misalnya mensyaratkan harus adanya UPK, izin usaha? Tidak, dia harus diadakan smelter dan kemudian harus diadakan divestasi dan perpanjangan usaha itu tidak bisa dilakukan sekitar 40 tahun itu tidak ada. Udah ada ketentuan-ketentuan baru yang memang harus diikuti oleh siapapun yang melakukan investasi di Indonesia. Saya kira posisi Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini cukup tegas kepada investor-investor asing. Katakanlah misalkan kemarin itu dengan kasus JP Morgan, itu pemerintah Indonesia mengambil tindakan yang sangat tegas karena memang berada di luar kerangka yang sudah disepakati. Artinya ketika ini dibawa ke Mahkamah Internasional, posisi Indonesia diuntungkan dengan kedaulatan tadi yang Anda sebutkan. Ya, saya kira itu prinsipnya kan seperti itu. Kita tidak melakukan sesuatu tindakan misalnya appropriation, tidak seperti itu. Tidak dilakukan penyitaan loh. Kita melakukan apa yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan itu dibuka ruang untuk melakukan negosiasi. Bukan tiba-tiba untuk melakukan hostile takeover, tidak dilakukan hostile takeover. Negosiasi ini kan kalau kita berkaca dari pengalaman-pengalaman Freeport dengan pemerintah Indonesia, ini kan Indonesia dengan PT Freeport maksud saya, selalu ada hal-hal yang sulit. Di antaranya adalah ada PHK atau pemecatan hubungan kerja dengan beberapa karyawan. Ini menimbulkan pengangguran, kemudian tingkat pengangguran tinggi di Papua. Ini yang selalu menjadi alasan atau menjadi kekuatan dari PT Freeport Indonesia ketika melakukan negosiasi dengan pemerintah. Ini juga terus dilakukan. Prinsipnya kan begini ya, kalau dia melakukan itu, pemecatan atau penghentian tenaga kerja yang ada di sana, silahkan saja, tetapi harus juga dipahami bahwa pekerja dan buruh yang ada di Freeport itu memiliki hak-hak mereka. Karena itu misalnya harus ada kompensasi terhadap itu. Tidak bisa misalnya penghentian tenaga kerja tanpa melakukan tanpa melakukan suatu kompensasi. Karena itu harus dilakukan lewat proses hukum yang ada. Saya kira seperti itu dan Freeport harus mengikuti prosedur yang ada. Intinya adalah saya kira kita memiliki aturan hukum dan setiap investasi atau unit entitas bisnis di sini harus mengikuti aturan-aturan itu. Bukan sebaliknya. Bukan aturan bisnis yang harus diikuti oleh negara begitu. Dampak lainnya adalah soal hubungan politik antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Kalau dengan presiden yang baru Amerika Serikat Donald Trump, akankah ini sangat berpengaruh pada hubungan Indonesia dengan PT Freeport Indonesia? Saya kira tidak. Saya kira jangan terlalu dilebih-lebihkan. Kita memiliki begitu banyak jejaring hubungan dengan
dengan Amerika Serikat, dan Freeport itu tidaklah merupakan satu-satunya jejaring hubungan yang kita miliki dengan Tidak akan Amerika membuat Serikat. hal ini hubungan antara Indonesia dan Amerika Serikat tegang dengan hanya kasus Tidak. Saya tidak merasakan seperti itu, seperti itu. Ada hal yang harus kita pikirkan adalah bahwa hubungan antara Amerika Serikat jauh mendahului hubungan antara Freeport sebagai entitas bisnis dengan pemerintah Indonesia, jauh lebih lama. Kalau akhirnya kita berbicara masalah ketegasan dari pemerintah ini, kontrak karya PT Freeport sudah menjadi polemik, sudah menjadi hal yang terus dibahas bertahun-tahun ke belakang. Tapi baru kali ini pemerintah akhirnya memberikan sikap tegas kepada PT Freeport Indonesia. Apa menurut Anda yang membuat pemerintah Indonesia akhirnya keras dengan PT Freeport? Kan begini ya, kalau kita misal, pertama ada kerangka hukumnya. Yang kedua, kerangka hukum itu kan untuk menciptakan atau merancang kebijakan-kebijakan yang memang akan dilakukan oleh pemerintah. Misalkan semangat dari Undang-Undang Minerba itu kan mensyaratkan ada smelter. Karena itu akan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan kemudian nilai tambah dari barang yang diekspor. Dan faktanya adalah bahwa ada unit usaha yang mengikuti kerangka hukum yang ada dan bisa. Dan itu sepertinya pertambangan, seingat saya, adalah pertambangan yang nikel di Morowali. Itu bisa dilakukan smelterisasi di sana. Karena itu tidak ada alasan-alasan yang dikemukakan oleh Freeport yang sudah berusaha berpuluh tahun di Indonesia mengatakan tidak ada kesempatan atau tidak ada kapasitas untuk mengembangkan smelter. Saya kira itu sesuatu yang perlu dipertanyakan. Dari apa yang terjadi saat ini, artinya Indonesia punya peluang besar untuk menang di arbitrase internasional? Saya kira ya, kita harus menyiapkan dokumen-dokumen, kita harus menyiapkan argumen yang cukup kuat untuk itu. Dan akhirnya kita bisa memperkuat penguasaan negara terhadap sumber daya alam, artinya PT Freeport mungkin ke depannya bisa dikuasai oleh Indonesia. Pesan yang mau kita sampaikan kepada pihak investor adalah bahwa kita melakukan kebijakan atas dasar kerangka hukum, dan kerangka hukum itu diciptakan melalui proses demokrasi di Indonesia. Undang-Undang Minerba yang baru itu diciptakan melalui proses demokrasi. Sebagai negara kedaulatan, undang-undang terus ditaati oleh siapapun yang berinvestasi. Dia kan menjalankan mandat pemerintah. Saya kira itu yang paling penting dari apa yang proses yang telah terjadi. Terima kasih Pak Makmur telah berbagi informasi di Kompas Petang.